Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu pada acara Thalabul Ilmi ini di dalam bulan yang suci, di tempat yang suci. Semoga kita bisa mendapat barokah dari dalamnya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya diminta mengenai bicara bagaimana kita bisa tampil bugar pada waktu bulan puasa, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau tampil bugar, itu tentu harus ada suatu proses di balik itu, ya. Jadi kita tidak bisa bugar dalam waktu sekejap gitu terus kita dalam keadaan sakit langsung mau bugar. Jadi kita harus memperbaiki semua sistem di dalam tubuh kita, termasuk sekarang ilmu kedokteran itu sudah beralih kepada tingkat sel, ya. Jadi kita tidak bicara pada jantung, ginjal, tapi pada sel jantung, sel ginjal, sel rambut semua. Jadi dan semakin dalam kita masuk di dalam ilmu kedokteran, semakin kita terpekur, semakin kita tertunduk, semakin kita menyerah kepada kebesaran Allah. Karena makin dalam kita masuk, makin dalam kita tidak tahu. Jadi dokter itu jangan dipikir nanti kalau ketemu profesor, kenapa saya nggak sembuh ditangani profesor, kan gitu. Karena profesor bukan Tuhan. Sedangkan ilmunya profesor dengan ilmunya Tuhan itu luar biasa, beda jauh. Kalau saya memberikan suatu kira-kira perumpamaan, ya Bu, kalau Ibu pergi di pasir yang putih itu, ya, pasir putih di mana yang pasirnya putih. Kemudian ilmu kedokteran itu mungkin seperti satu bulir pasir, sedangkan pasir putihnya itu Allah. Jadi betul-betul kita itu tidak punya kekuasaan apa-apa. Jadi sangat menyedihkan sekali kalau kita bicara tentang malpraktek kedokteran, ya, karena dokter itu bukan Allah yang bisa menjamin pasti sembuh, pasti sehat, pasti berhasil, pasti tidak bisa. Jadi kita dengan sifat kemanusiaan kita mempunyai segala kekurangan yang memang tidak bisa diatasi karena itu suatu kemampuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk mencapai suatu kebugaran kita butuh yang semua sudah tahu, yang lima program yang paling besar. Yang satu adalah makan yang cukup bergizi. Kalau makanan kita tidak bergizi, 4 sehat 5 sempurna, gimana kita mau bugar gitu, badan kita juga leles gitu, ya. Jadi penting sekali di dalam bulan puasa, walaupun kita makannya menjadi sedikit, walaupun kita makannya menjadi jarang, tapi tetap dipertahankan ibu-ibu 4 sehat 5 sempurna, ya. Jadi proteinnya ada, karbohidratnya ada gitu, ya. Makanan yang berimbang, kalau perlu ada suplemen, ya, tambahan. Jadi satu hal di dalam pola makan yang sangat penting bagi kita adalah kegemukan. Ya, mungkin bapak-bapak saya lihat nggak ada yang gemuk di sini, yang kecuali saya aja yang gemuk sendiri. Jadi yang dokternya malah yang tidak sehat. Jadi gemuk itu tidak sehat. Ya, kenapa? Karena harusnya di dalam Islam juga sudah dikatakan kita itu harusnya cukup. Makan cukup, berhentilah sebelum kenyang, ya. Jadi karena kita makan berlebih gitu, ya, sampai kamerkaan gitu, sampai kita terlalu penuh, kenyang, kelebihan gizi yang kita perlukan itu akan ditimbun dalam bentuk lemak, dan itu yang membuat orang gemuk, ya. Jadi dan yang menjadi masalah di dalam lemak itu juga tersimpan beberapa racun-racun yang berikatan dengan lemak. Jadi akibatnya racun itu tidak bisa dibuang dari tubuh, jadi dia ada di dalam tubuh terus racun itu, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya di dalam bulan puasa ini kita bisa menghancurkan lemak-lemak itu secara bertahap sampai kalau bisa sampai habis, sehingga racun-racunnya keluar dan racun-racunnya itu nanti dirusak oleh pertahanan tubuh dan dibuang keluar, ya. Jadi kalau kita sering
membandingkan puasa dengan kenaikan berat badan ya, dengan penurunan berat badan. Aduh, saya berhasil turun 1 kilo, turun 2 kilo, turun 3 kilo. Bagus itu, karena kita membuang lemak ya. Jadi itu mengenai bugar dari makan ya, tentu termasuk kalau kita bisa membuang lemak-lemak itu sesuatu yang sangat menyehatkan. Bagaimana cara kita membuang lemak-lemak itu? Adalah dengan cara makan yang kebutuhan energinya kurang dari yang kita lakukan sehari-hari. Jadi jangan biasakan kalau lagi bulan puasa kita tidur aja gitu. Kalau kita tidur aja tidak ada pengeluaran, energinya tidak ada yang keluar, berarti kita tidak membakar lemak. Ya, bekerja terus biasa. Kalaupun orang yang olahraga, cobalah mulai olahraganya sore-sore dulu, makin lama makin siang, sampai akhirnya pemain-pemain bola itu di kejuaraan dunia itu banyak yang muslim, yang mereka berpuasa dan mereka prestasinya di tingkat dunia gitu. Tapi tentu tidak bisa didadak ya, mungkin perlu latihan yang kuat. Jadi kalau kita misalnya membutuhkan 1000 kalori per hari, kalau kita makannya cuma 600 kalori per hari, kurang 400 kalori, dari mana diambil? Gitu ya. Nah, jadi diambilnya dari cadangan lemak, dan lemak itu nilai kalorinya paling tinggi. Jadi setiap kali kurang akan diambil dari lemak. Jadi kalau terus lemaknya diambil terus-terusan, maka kita berat badannya turun dan kita ini karbohidrat dikurangi, protein secukupnya, vitamin ditambah, dan intinya adalah mengendalikan nafsu makan. Ya Bapak Ibu sekalian, dan mengendalikan nafsu makan itu sangat identik dengan puasa, gitu ya. Jadi puasa itu kita menahan, puasa itu arti katanya adalah menahan diri dari berpuasa, dari makan minum dan dari hubungan seks di waktu yang tidak diperbolehkan. Jadi itu menahan diri. Nah, dalam menahan diri ini saya ingin sitir juga sedikit mengenai tentang pendapat dari Imam Ghazali. Imam Ghazali berpendapat bahwa puasa itu ada 3 tingkat. Tingkat yang paling bawah yang kita lakukan sekarang adalah puasa perut namanya Pak. Jadi nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu seks itu pengaturannya ada di dalam usus. Ya, jadi itu puasa yang paling rendah. Ya, kita di dalam berpuasa itu atau melakukan ibadah apapun di dalam Islam, kita mengikuti suatu hadis yang mengatakan bahwa sebaiknya besok itu lebih baik dari hari ini, dan hari ini lebih baik dari kemarin. Jadi puasa kita harus lebih baik dari puasa tahun lalu, dan puasa ini harus meningkat. Ya, jadi di dalam puasa itu kalau kita mau meningkat, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan disiplin sehingga kita bisa menurunkan berat badan kita. Tapi kalau menurut Imam Ghazali lain lagi nih. Imam Ghazali bilang meningkatkan puasa itu dari puasa biasa menjadi puasa khusus, yaitu menambah dengan menahan panca indera. Panca indera, ya. Panca indera itu ada berapa? Ada berapa Bu panca indera? Ada 5. Panca indera di dalam Islam itu adalah apa yang kita sucikan pada waktu wudhu, Bu. Jadi panca indera kita termasuk kaki dan tangan, ya. Jadi kita berwudhu itu kita mensucikan semua pintu masuknya dosa. Jadi kalau kita sucikan semua pintu masuk dosa, insya Allah kita tidak bisa setan masuk ke dalam tubuh kita. Selama semua pintu-pintu dosa itu kita tutup, setan tidak bisa masuk ke dalam kamar kita. Itu pola pikirnya dari Imam Ghazali. Jadi puasa khusus itu puasa khusus ditambah dengan puasa panca indera. Memang di dalam aturannya tidak ada di dalam Quran, ya. Jadi kalau misalnya Bapak sedang berpuasa begini, kemudian kita tahu sekarang zamannya sudah zaman jahiliyah begini, tahu ada orang kirim WA, tet, Bapak buka, ternyata film porno Pak.
gitu. Astagfirullah, kan kita kan bulan puasa nih, astagfirullah, tapi dilihat dulu dilihat dulu sebentar gitu, baru dilihat, dibuang. Kan sempat lihat kita puasanya batal nggak? Ya, tidak, karena kan bukan di dalam syarat puasa. Tapi menurut Imam Ghazali ini sudah menurunkan kualitas puasa. Jadi puasa kita menjadi puasa biasa, bukan puasa yang khusus. Ya, kalau kita bisa selama bulan puasa mensucikan wudhu kita dari waktu sholat ke waktu sholat, berarti kita menahan setan tidak bisa masuk betul-betul ke dalam tubuh kita, ya, maka kita berhasil melakukan puasa bil khusus, ya. Dan menurut Imam Ghazali, orang yang paling tinggi tingkat puasanya adalah puasa khusus bil khusus. Jadi udah khusus, lebih khusus lagi. Jadi seperti apa? Puasa usus, puasa panca indera, ditambah puasa pikiran, Pak. Ya, puasa pikiran. Jadi kalau ibu ini tolok ukur kita, apakah pintu-pintu dosa kita itu terbuka atau bocor, adalah dengan melihat otak. Kalau ada pikiran buruk masuk ke kepala, 100% itu setan sudah masuk. Semua pikiran buruk, semua hal yang buruk yang masuk di dalam pikiran kita 100% setan. Karena Allah tidak pernah mengajarkan kita keburukan. Berhati-hati dengan WA, berhati-hati pada zaman pilkada begini, kita benci, kita sebal, kita membaca WA tuh, wah ini dasar nih, brengsek nih, wah segala macam, kita maki-maki. Itu setan masuk lewat mata, masuk lewat telinga. Nah, kita harus sadari, kita tidak bertabayun, kita tidak apa, langsung kita percaya bahwa itu benar, dan itu semua hoax. Dan banyak sekali penelitian bahwa hoax itu memang dibuat dari luar negeri, Pak, untuk menghancurkan Indonesia. Karena Indonesia dianggap terlalu kuat, maka mereka berharap Indonesia bisa jatuh seperti Suriah, bisa jatuh seperti Irak gitu, sehingga kita bisa dieksploitasi. Kalau Irak dieksploitasi minyaknya, kita dieksploitasi tambangnya. Emas kita itu berapa puluh tahun diambil oleh Amerika dan dibayar dibayarnya sebagai tembaga, Pak. Dan itu hanya 1% pajaknya, luar biasa itu. Kalau dilihat sampai gerowong itu itu dibawa sama mereka, dibawa pasirnya. Jadi kita nggak tahu, nggak lihat bentuk emasnya. Padahal di situ belakangan diketahui ada uranium, adalah logam yang paling mahal. Nah sekarang dengan adanya hilirisasi semua ditutup, itu pihak luar negeri itu sangat benci dan mereka sangat ingin agar terjadi revolusi di Indonesia. Nah, kita tidak ikut-ikut soal politik, itu mah bukan urusan kita. Tapi yang jadi urusan itu pikiran kebencian yang masuk di dalam kepala kita itu tidak sesuai dengan apa yang diaturkan di dalam Quran. Ya, kita merasa bahwa kita selalu benar, bahwa orang lain salah. Jadi hal itu menyebabkan pikiran kita menjadi tidak bening, dan akibat kita menjadi cemas, kita menjadi gemas, kita menjadi marah, dan itu menghilangkan kebugaran. Itu menghilangkan menurut saya menghilangkan juga kesempurnaan dari haji kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu soal makan, ya. Jadi makan menjadi bugar, puasa mengeluarkan lemak-lemak, dan kemudian puasa itu menurut Imam Ghazali puasa yang paling tinggi adalah puasa pada tingkat pikiran. Bisa nggak mulai kita pada puasa panca indera? Bisa nggak kita berusaha menjaga kesucian wudhu kita dari wudhu ke wudhu? Kalau kita lihat sesuatu, kita pengen kritik, kita pengen ngomong, kita pengen kasih komentar, tahan aja lah lagi puasa. Astagfirullahaladzim, katanya gitu, kita nggak perlu. Kalau kita lihat ada orang berbuat tidak baik, ditegur atau tidak ditegur? Katanya, katakan bahwa yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Tapi kita membuat masalah pada orang lain juga menimbulkan masalah pada diri kita dan keseimbangan sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat sesuatu yang misalnya ibu-ibu lagi bergosip gitu ya di bulan puasa, kita pergi aja, Bu.
Karena menjaga kesucian pendengaran kita itu lebih baik kita mendengar bacaan Quran, kita di dalam WhatsApp nggak perlu dibuang semua, karena di dalam WhatsApp juga banyak hal yang baik-baik, banyak tausiah dari para ustadz, banyak ininya dari Pak Ustadz Dendi. Jadi banyak sekali hal-hal yang baik yang bisa kita ambil. Tinggal permasalahan kita memilih yang mana yang baik yang kita ambil, ya, yang bermanfaat bagi kita. Jadi itu mengenai mensucikan panca indera, ya. Makan, kalau mulut berkata-kata buruk, ayo kita berpuasa juga berkata-kata buruk. Daripada kita marah-marah sama orang, kita pergi aja lah. Karena kita mendoakan saja supaya dia diampuni oleh Allah. Sama seperti Rasulullah ketika di Taif, beliau dilempari batu, disebut sebagai orang gila. Dan yang repotnya itu mereka nyuruh anak kecil gitu, anak-anak kecil yang suruh lempar-lempar. Jadi masa kita mau marah sama anak kecil? Anak kecil ngerti gitu ya. Jadi memang sudah dijemput, tapi Rasul tidak marah, ya. Itu bedanya kita. Kalau kita sering marah, Rasul tidak suka marah, ya. Jadi itu dari berpuasa dari mulut, kemudian dari pendengaran, dari pikiran, dari tangan. Kita bagaimana kita tidak melakukan hal yang buruk. Mulut kita tidak makan hal-hal yang subhat atau makan hal-hal yang itu. Dan mata tidak melihat hal-hal yang buruk. Nah, dengan cara itu mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam tingkat puasa nomor 2 dari Imam Ghazali. Dan kalau bisa 100, Bapak mau coba langsung kepada tingkat yang paling tinggi, ya. Jadi menjadi ahli puasa, kendalikan pikiran. Begitu pikiran berpikir buruk, astagfirullah. Terus kita bisa kita mungkin menunggu jam wudu untuk memperbaiki. Kita tidak perlu mungkin berwudu. Jadi setiap kali wudu lagi, setiap dosa berwudu lagi, tidak ada aturannya gitu ya. Tapi kita menjaga dengan istighfar, kemudian bisa dengan sholat 2 rakaat. Ya Allah, setan mengganggu. Yakinlah bahwa semua pikiran buruk itu datang dari setan. Setan mengganggu saya. Ya Allah, bantulah saya untuk mengatasi itu. Ya Allah, bantu saya untuk mengatasi godaan setan ini agar puasa kita bisa sempurna, ya. Jadi itu mengenai makan. Yang kedua, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu tentu perbedaan umur, ada perbedaan jumlah jamnya istirahat, ya. Pada anak kecil istirahatnya makin panjang. Kalau kita pada usia reproduksi ini, pada usia kita lagi top-topnya ini, tidur kita mungkin 3 jam 4 jam cukup, ya. Bahkan Rasul pada waktu itunya sampai tidurnya kadang-kadang kurang dari 3 jam. Jadi tidur yang cukup. Nah, tidur itu juga kita harus perhatikan. Ibu sering nggak bisa tidur ya malam karena sesuatu hal. Ibu nggak bisa tidur, gulang gaper gitu di ranjang, gedebak. Pagi-paginya gimana, Bu? Pagi-paginya capek lulus gitu ya. Nah, ada sesuatu yang salah pada tidur Ibu, ya. Jadi tidur itu adalah relaksasi, Pak, ya, mengistirahatkan otot. Harusnya istirahat semua tuh, paru-parunya istirahat, ususnya istirahat, otaknya istirahat, semua istirahat. Tapi dalam keadaan tertentu kita kadang-kadang tidak bisa semuanya kita istirahatkan, ya. Kalau Bapak tidak bisa tidur, banyak cara untuk tidur, ya. Salah satunya bangun, duduk baca Quran, Pak. Baca Quran, nanti kan Bapak, kenapa? Karena setan tidak suka kita baca Quran. Jadi kalau kita baca Quran, setan bilang bikin tidur aja daripada ini. Kalau kita tidur digangguin supaya kita nggak tidur, supaya kita menjadi lelah, menjadi kesal, jadi cepat marah. Tapi kalau kita baca Quran, sama dia dibikin supaya kita cepat tidur gitu, supaya ini. Jadi banyak cara untuk membuat kita tidur. Dan sebenarnya kita harus belajar relaksasi walaupun kita tidak tidur, ya. Jadi sebenarnya yang perlu itu bukan tidurnya, Bu. Yang perlu itu rileksnya, ya. Jadi ada satu pelajaran
belajar ini datang dari India dan non Muslim ya, yang disebut transcendental sleep. Dia bilang gitu, ada seorang guru, dia berkata dulu ada teman saya yang ikut belajar, pernah ada satu masa kita guru-guru itu banyak digugu gitu ya, guru-guru India itu. Dia mengajarkan tentang, saya ingat tuh, transcendental sleep itu 5 menit sehari cukup. Tidur 5 menit, seperti apa tidur 5 menit, kata gitu. Terus ada teman saya ikut, gimana sih caranya tidur 5 menit, kata gitu. Caranya begini, dia begitu. Jadi ini di luar agama ya. Tidur lurus, kemudian kosongkan kaki kosong sekali, tidak boleh ada otot yang kontraksi, semua rileks, kosong, kaki kosong gitu, terus kosong kaki, kemudian kosong tangan rileks, kosong tangan, kemudian rilekskan napas, atur napas lewat ujung hidung, pelan, kemudian atur pikiran kita terus gitu ya, kita bisa dengan bersyukur terus, kita bisa kita atur, jangan ada pikiran buruk masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kalau bisa kita tutup mata, kita kosongkan pikiran kita, dan itu 5 menit cukup Pak, karena itu rileks. Saya sudah mempraktekannya karena saya dokter kandungan. Kalau dokter kandungan itu tidurnya nggak jelas ya, kadang-kadang kita semalam nggak tidur kalau banyak persalinan, terutama pada waktu saya masih muda. Jadi kalau pagi gimana caranya kita kerja, malam kita nggak tidur sama sekali gitu ya. Ya kita ada tempat kita bergeser 5 menit, 10 menit tidur. Tolong saya jangan diganggu 10 menit ya, karena gitu tidur, kemudian kita bisa bekerja balik ya. Jadi ini banyak sekali dipakai oleh para ini tidur. Jadi jangan kenapa kita kalau nggak bisa tidur gulang gaper, kemudian kita pagi-paginya kita menjadi lemah, karena stresnya itu. Aduh, saya nggak bisa tidur nih, nanti besok saya gimana, aduh ini saya gimana, aduh nggak enak nih, aduh. Itulah seton, dan itulah yang membuat ibu nggak bisa tidur. Kalau ibu nggak bisa tidur, nggak bisa ini, ya udah rileks saja gitu. Otaknya masih berjalan, biarkan otaknya berjalan. Dan keadaan antara tidur dan tidak tidur itu, disitulah pikiran-pikiran brilian itu keluar Pak. Pikiran-pikiran agamis dan sebagainya. Kita sedang tidur gini, ya Allah, kemudian keluar puisi bulan Ramadan, kata gitu, langsung bangun sebentar, langsung ketik gitu. Datang dari mana? Datang dalam keadaan itu, dalam keadaan setengah tidur. Kalau kita jadi guru kan selalu dikasih tahu, kalau jadi guru murid pada tidur itu jangan dimarahin gitu, karena orang antara tidur dan bangun itu pada saat itu sebenarnya otak dia berjalan paling sempurna. Ya, jadi itu mengenai istirahat tidur. Ya, jadi tidur sebentar pun nggak apa-apa, asal kita betul-betul bisa menjaganya rileks. Ya, kemudian yang kemudian olahraga. Ya, usahakan kita cukup berolahraga. Sebenarnya sholat kita itu olahraga Pak. Sholat kita itu bisa dianggap sebagai olahraga karena kita menggerakkan begitu banyak sendi, dan kita menggerakkan begitu banyak otot, dan kita melakukan manuver-manuver peregangan otot yang luar biasa pada waktu kita menjalankan sholat. Jadi sholat itu sebenarnya adalah suatu juga selain ibadah, tapi dia juga olahraga pada saat-saat di mana tubuh kita paling capek. Gitu, pada saat-saat tubuh kita paling membutuhkan ya, pada waktu duhur, pada waktu asar gitu. Nah, pada waktu capek sekali gitu ya. Nah, jadi olahraga itu tentunya berbeda. Kalau yang muda-muda mungkin masih mengejar prestasi, masih mengejar angka-angka, jadi mau menjadi pelatih bola, pelatih segala macam, Anda masih menggebu-gebu mencari ini. Kalau kita tua-tua ini, kita olahraganya olahraga maintenance, olahraga menjaga saja kelenturan. Yang harus dijaga adalah kelenturan sendi Pak, kelenturan sendi. Jadi itu yang namanya stretching. Jadi olahraga kita jadi olahraga itu sebenarnya ada dua macam, yang isotonik dan isometrik gitu ya. Kalau isotonik tuh tonusnya tetap, jadi dia diam gitu. Misalnya kita menahan begitu gitu ya, itu ototnya kan bergerak, tapi dia tidak berubah metriknya, tidak berubah ukuran ototnya, itu namanya isometrik. Tapi kalau kita angkat dumbbell 100 kali, kita push up 100 kali, nah itu isotonik ya, tonusnya tetap tapi kita dilatih. Nah, kita mungkin lebih banyak isometrik. Jadi kita latihannya
gerakannya pelan sekali seperti orang yoga gitu ya. Pelan kita menggerakkan semua sendi-sendi kita, dirilekskan setiap bangun tidur. Biasakan setiap bangun tidur, pada yang agak gemuk mungkin tambah lebih banyak perhatian pada lutut, karena lutut itu betul-betul penyangga tubuh, terutama yang gemuk-gemuk biasanya mereka punya masalah di lutut ya. Jadi kalau kita panaskan semua setiap hari, kemudian kita mau tidur kita panaskan lagi sehingga tubuh kita bisa menjadi sehat ya. Jadi ibu sekalian, itu di samping tentunya stres ya, stres. Jadi stres itu apa? Stres itu adalah suatu keadaan di mana apa yang kita inginkan tidak tercapai ya. Das it tidak sama dengan das sollen, katanya gitu kata orang Jerman. Jadi apa yang kita ingin tidak tercapai. Kalau kita tidak ingin yang kita ingin tidak tercapai, kita jadi kecewa ya. Dan kecewa itu nanti bisa bertambah menjadi marah, menjadi dendam, bisa menjadi segala macam. Itu pintu masuk setan ya. Kalau di dalam Islam kita melihat stres itu memang ada. Stres itu memang dibuat oleh Allah. Stres itu dibutuhkan oleh tubuh. Karena kalau kita tidak ada stres, maka kita sama dengan bangkai. Kita ada stres, maka kita bergerak. Ada macan di situ, kan kita langsung stres tuh. Kita langsung lari atau serang gitu. Kalau ada macan datang, sebagian akan lari, sebagian akan menyerang gitu. Itu reaksi pertahanan tubuh terhadap stres. Jadi stres itu memang dibuat. Tapi kalau stresnya itu dipanjang-panjangkan, itu setan, Pak. Ya, stresnya disimpan-simpan, itulah menjadi dendam. Orang sudah kejadian terus dikejar-kejar. Ya, saya ingat ibu, selama saya belajar Quran dan sebagainya dari para guru-guru, satu hal yang paling berat buat saya itu adalah bab kisos. Hutang mata bayar mata, hutang jiwa bayar jiwa. Asa sadis ya, Pak. Gitu. Jadi kalau ada kematian bunuh lagi gitu, balik gitu. Kok seperti kayaknya kurang apa namanya, kurang arif gitu sepertinya. Belakangan saya baru tahu. Jadi seorang guru mengatakan kepada saya, kisos itu adalah keadilan. Maksudnya bagaimana? Kalau bapak dicolok matanya buta, bapak balas colok matanya dia buta, harusnya hilang urusannya. Kan udah impas. Artinya, kalau di sini kan enggak, Pak. Udah gebuk sini, gebuk situ, masih tetap aja terus dendamnya jalan terus. Nah, itu enggak betul, bukan kisos. Jadi kisos itu harusnya menghapuskan segala permasalahan, menghapuskan dendam, ya. Nah, tapi kisos itu di dalam ayat yang sesudahnya dikatakan bahwa orang yang memberi maaf dan tidak meminta kisos, maka dia punya kedudukan lebih tinggi di hadapan Allah. Anak bapak ditabrak, bapak meminta kisos nggak? Bapak mau tabrak anaknya dia lagi? Tapi kalau bapak, astagfirullahaladzim, ya Allah, mungkin sudah qada dan qadar anak saya, percaya pada rukun iman, saya percaya Allah, kata kita, Engkau yang sudah menentukan segala-galanya, bukan masalah dia yang nabrak itu hanya suatu alat yang dibuat Allah untuk kita bisa menjalankan qada dan qadar kita. Maka kemudian kita bilang, ya sudah, toh saya marah-marah, saya apa-apa, anak saya juga tidak bisa hidup lagi, malah dengan marah-marah kita nambah dosa. Saya begitu, bapak mengampuni, memaafkan dia. Dan kalau di dalam Quran dikatakan boleh meminta uang, bisa meminta uang tebusan ya. Tapi kalau bapak tidak pakai uang tebusan, tentunya lebih tinggi lagi. Jadi pada waktu kisos itu kita bisa melihat siapa yang lebih rendah, siapa yang lebih tinggi. Yang marah-marah, yang kalau bapak lihat di rumah sakit, anak saya begini, saya minta orang, itu rendah, Pak. Gitu. Tapi orang yang lebih tinggi, dia orang yang agama itu makin kita tenang, makin tinggi kita agamanya, kita makin tenang. Katanya dulu, ingat Gus Dur, kita tuh seperti naik pesawat terbang, Pak.
Kalau naik pesawat terbang, mungkin yang sudah naik pesawat terbang, kalau kita baru keluar landas, masih di atmosfer, kita kena awan, kena badai, kena itu, pesawatnya tergoyang-goyang. Tapi kalau kita terus naik ke atas, kita sampai ke stratosfer, maka semua tenang, Bu. Tidak ada angin, tidak ada apa, semua menjadi pandangan kita luas dan kita menjadi lebih tenang. Ya. Jadi itu kisos. Jadi kisos itu keadilan, ya. Sesudah kisos kita lihat siapa yang lebih tinggi. Kalau kita yang memberi maaf, memberi ampun, maka kita kedudukan lebih tinggi. Nah, sebelum kisos apa? Kalau kita belajar dari kisos, sebelum kisos apa yang harus kita perhatikan? Maksudnya gini, kalau saya culak mata dia, saya benci sama dia, saya culak mata dia, terus Anda berpikir, nanti mata saya diculak juga, mau nggak? Saya nggak mau. Ya udah, jangan culak gitu. Jadi kalau kita selalu memikirkan sebab dan akibat, maka mudah-mudahan bisa menghapuskan niat jahat kita. Ya. Jadi tujuan dari kisos itu baik, supaya kita berpikir, saya benci, saya culik anak dia. Kemudian sebentar mikir lagi, kalau anak saya yang diculik gimana? Gitu. Astagfirullah, saya nggak mau anak saya diculik. Gitu. Anda bisa berbuat kejahatan pada orang itu juga bisa berbuat kejahatan pada Anda loh. Jadi jangan berpikir hanya setan mengarahkan kita satu arah. Itu adalah dasar kisos. Jadi yang paling bawah mencegah kita berbuat buruk. Kalau sudah terjadi, maka kisos keadilan. Di atas itu kemudian kearifan, kematangan kepribadian itu menentukan apakah dia memberikan maaf. Dan yang paling tinggi apa? Yang paling tinggi Rasulullah. Kenapa Rasulullah? Karena Rasulullah mengajarkan kisos, tapi dia tidak pernah menuntut kisos, Pak. Bahkan saat-saat terakhir ketika beliau sedang sakit keras, beliau menawarkan. Dia melihat akhirnya sudah, saya jangan sampai ada orang yang benci sama saya punya dosa. Saya mungkin selama hidup saya pernah menyakiti Anda. Mungkin saya pernah berbuat secara saya tidak sadar, saya menyakiti Anda. Balas sekarang, balas mumpung saya masih hidup, supaya impas, supaya nanti saya tidak punya dosa di akhirat. Padahal Rasul itu sudah diampuni segala dosa dan sudah dijamin surganya. Beliau masih memberikan kisah, ya. Mungkin masih ingat mengenai masalah pemuda dengan semeti itu, ya. Jadi itu kisos. Itu jadi pikiran, ya, bagaimana pikiran kita bisa mencernihkan pikiran. Bapak Ibu sekalian, stres kalau bisa kita bikin supaya gampang, ya Bu, stres itu anggaplah supaya gampang, stres itu adalah godaan setan. Jadi kalau ibu dalam keadaan stres, dalam keadaan kekurangan apapun, istighfar. Ya, orang beriman adalah orang yang bila sulit dia bersabar, tapi bila dia mendapat kecukupan dia bersyukur. Itu orang beriman. Ada nggak yang lebih hebat dari itu? Lebih hebat dari orang beriman? Ada orang yang kalau dapat kesulitan dia bersyukur, Pak. Kalau dia mendapat kemudahan, dia bersyukur juga. Bagaimana bisa mendapat kesulitan bersyukur, Pak? Bagaimana caranya? Bapak dapat kesulitan kok bersyukur? Kenapa dia bersyukur? Karena pada waktu dia mendapat cobaan, dia kemudian bisa melihat bahwa Allah sedang mengawasi saya nih. Saya diuji oleh Allah, dan Allah ingin melihat apa yang saya lakukan dalam ujian ini. Jadi kemudian dia bersyukur, ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau sedang memperhatikan aku. Semoga agamaku bisa digunakan dengan baik untuk menyelesaikan masalahku. Luar biasa, ya Pak. Jadi bersyukur. Jadi tidak ada kata marah, kita benci, kita amok, kita didolimi, di segala macam. Nggak ada. Semuanya hubungan kita dengan Allah, ya. Jadi itu mengenai pikiran. Sekarang bagaimana sedikit tentang hubungan dengan ilmu kedokteran, Pak? Ya. Ada seorang Yahudi.
Biasa orang Yahudi suka pintar-pintar. Orang Yahudi ini non-Muslim. Dia bernama Profesor Bruce Lipton. Dia waktu dulu belum profesor. Dia pada tahun 2009 ngambil S3. S3-nya itu kan kita harus memecahkan suatu masalah ya. Dia itu berpikir, Bapak tahu gen, Ibu tahu gen ya. Gen itu kalau tubuh kita terdiri dari sel-sel, berapa banyak sel dalam tubuh kita? Katanya dalam 1 kilogram tubuh kita itu ada 1 triliun sel. Coba hitung, Bapak beratnya 80, berarti 80 triliun. Penduduk bumi hanya 8 miliar. Ini 80 triliun. Bayangin 80 triliun berapa ribet ke 10.000 kali lebih banyak daripada penduduk bumi, Pak. Tubuh Bapak yang sekecil ini. Nah, di dalam sel yang nggak kelihatan sama mata, ya, sel itu nggak kelihatan sama mata, demikian kecilnya. Ada inti sel, sukumaha kecilnya. Jadi itu luar biasa, subhanallah. Allah itu mengatur dari yang maha besar sampai yang maha kecil. Di dalam inti sel yang kecil itu ada kromosom. Dan di dalam kromosom, uraian kromosom, uraian kimia, itu di dalam situ ada bagian yang disebut dengan gen. Gen itu apa? Gen itu adalah bagian dari kromosom yang aktif, yang dia hidup dan dia bisa membuat berbagai jenis, semua protein yang ada di dalam tubuh kita, semua ini yang buat adalah gen, ya. Dan gen itu tersusun dalam ukuran yang luar biasa. Dan ilmu kedokteran sering menganggap gen itu sebagai lauhul mahfuznya ilmu kedokteran. Apa yang Bapak tanya tentang ilmu kedokteran ada di dalam gen. Kenapa rambut saya sekarang pada umur segini jadi putih? Ada di dalam gen. Kenapa ada bagian yang sudah tidak bekerja sehingga rambut Anda jadi putih? Kenapa rambut saya keriting? Ada di dalam gen. Kenapa kulit saya hitam? Ada di dalam gen. Kenapa mata saya sipit? Ada di dalam gen. Semua ada. Bahkan kenapa saya timbul kanker pada umur segini? Ada catatan di dalam gen. Semua ada di dalam gen, ya. Dan kalau boleh Bapak Ibu tahu, mimpi-mimpinya dokter dulu kalau Bapak masih kecil, ingat mungkin cerita Flash Gordon segala macam gitu ya, komik-komik itu. Sekarang orang udah betul-betul bisa ke angkasa ya Pak. Dulu kan Flash Gordon itu dengan kendaraannya bisa keluar angkasa, kita nganggapnya hayal gitu. Tapi sekarang sudah benar bisa. Nah, kalau hayalnya dokter-dokter seperti apa? Khayalnya dokter-dokter itu susunan gennya tubuh itu semua sudah diketahui intinya, aslinya. Kemudian kalau Bapak sakit itu dibenerin lagi. Bapak masuk ke mesin cuci darah, nanti yang di sebelah sini dirubah. Bapak masuk ke Bapak kanker, masukin darahnya semua ke dalam satu mesin, dirubah, sel-sel kankernya itu dirubah, genetiknya kembali normal, masuk ke dalam, nanti kemudian tumornya lumer dan Bapak sehat kembali. Bapak mau muda kembali, tidak pergi ke salon, pergi ke laboratorium, dirubah itunya, yang sel-sel yang gen-gen yang tua-tua itu dirubah menjadi gen-gen muda lagi. Itu mimpi, karena itu tidak mungkin, karena itu kuasa Allah, Pak, ya. Nah, jadi dia berpikir gini, si Bruce Lipton ini, siapa yang ngatur gennya? Siapa yang ngatur gen? Selama ini saya kalau ceramah, siapa yang ngatur gen? Allah. Orang ngerti gen ente tentang gen, kumaha bisa ngatur. Dan kalau Bapak tahu si benda-benda di dalam tubuh kita, benda-benda kecil dalam tubuh kita itu, mereka semua bertawaf, mereka semua berputar, mereka semua ikut pada aturan yang ditentukan Allah. Kalau dia berhenti berputar, mati selnya. Kalau mati sel dalam jumlah banyak, mungkin mati kita, gitu ya. Jadi siapa yang ngatur si perjalanan ini? Allah. Bahkan orang yang jahat, orang yang paling dibenci di dunia ini, Allah tetap
tetap jalankan semuanya dengan normal karena dia masih hidup, Pak. Ya, itulah Rahman dan Rahimnya Allah. Walaupun orang sejahat apapun, Allah tidak akan menghukum mati. Allah memberikan kesempatan untuk bertobat sampai tarikan nafas terakhir. Ya, karena itu saya tidak setuju seperti di Cina gitu. Pokoknya orang korupsi bunuh gitu. Bukan seperti itu. Kita mesti lihatlah apa yang menyebabkan, apa yang ininya, apa tidak. Allah saja tidak membunuh, kenapa mesti kita yang membunuh ya? Gitu kan, apa kita lebih hebat daripada Allah? Nah, itu pola pikirnya. Lain kalau di Cina kan mereka mungkin tidak mengenal Tuhan, maka mereka melakukan itu, ya. Jadi siapa yang kemudian dia melakukan serangkaian penelitian S3 sampai akhirnya dia berpikir pada yang mengatur gen itu adalah pikiran, Pak. Kenapa pikirannya mengatur gen? Karena Bapak tahu di dalam penelitian kedokteran ada yang disebut dengan case control, ya. Kalau case control itu, kalau kita mengetes obat ini sempurna apa nggak sempurna, Bapak mungkin kalau dengar ini terus tidak suka gitu ya, tapi itu memang gitu. Jadi case control ini nanti ada 60 sampel yang dikasih obat yang sedang diteliti, 60% lagi dikasih tepung, Pak. Dikasih placebo namanya. Placebo itu bukan obat, dia kosong aja, nggak ada apa-apa, cuman tepung, ya. Berarti 60% diobati, yang 60% tidak diobati. Nanti dilihat nih perbandingannya. Kalau ini memang betul-betul hebat, berarti mungkin obatnya betul, gitu. Tapi kalau obatnya dengan yang dikasih tepung aja tidak berbeda banyak, berarti obat itu tidak mati, tidak bagus, gitu, ya. Jadi, nah dia meneliti pada penelitian placebo di seluruh dunia. Ternyata orang yang dikasih placebo itu ada yang sembuh, gitu. Dia kan gak dikasih apa-apa, gitu. Kenapa sembuh, gitu? Kenapa dia sembuh walaupun dia dikasih tepung? Kan gak ada yang tahu, Pak, yang mana yang tepung, mana obat. Dokternya yang bagi pun tidak tahu. Jadi yang ngatur cuma si juru statistik itu, yang tepung yang mana, yang ini yang mana. Jadi dokter itu ngasih ke pasien, dia tidak merasa bersalah karena dia nggak tahu yang mana yang tepung, mana yang ini, ya. Nah, pasien yang dikasih tepung itu banyak juga yang sembuh. Sekarang ditelitilah orang-orang itu, kenapa dia sembuh? Kan dia nggak tahu bahwa itu tepung, dia pikirkan obat, Pak. Jadi dia percaya sama obat, dia percaya sama Allah bahwa ya Allah, alhamdulillah saya dikasih obat, ya Allah, terima kasih saya sembuh. Jadi yang bikin sembuh itu bukan obat, yang bikin sembuh itu pikirannya. Jadi itulah yang menjadi penelitian ini. Dan ini cocok sekali dengan hadis Nabi yang berkata, hadis Bukhari Muslim, aku adalah sebagaimana persangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Aku adalah seperti bagaimana persangkaan hambaku kepadaku. Jadi bagaimana Bapak mentranslate Allah itu seperti apa? Kalau Bapak bilang Allah itu baik, maka Allah akan lebih baik kepada Anda. Tapi kalau Anda bilang Allah itu jahat, maka azab akan datang pada Anda. Allah akan lebih berat azabnya. Jadi kita itu semua tergantung pikiran kita nih. Apakah kita mau benar? Apakah kita mau mensucikan kolbu kita, surat As-Sams, atau kita akan mengotori kalbu kita? Itu pilihan. Manusia itu dengan otaknya mempunyai pilihan, ya. Jadi itu. Nah, sekarang berkembanglah. Nah, kalau pikiran itu bisa mempengaruhi gen, bagaimana kita bisa mengatur pikiran kita supaya kita sembuh dari suatu penyakit? Orang mulai meneliti tentang puasa. Orang muslim puasa 30 hari. Apa sih yang dihasilkan dari puasa itu? Banyak sekali penelitian Bapak cari ini. Dan ternyata banyak sekali manfaat dari puasa, merubah gen-gen jahat menjadi menurun dan gen-gen baik meningkat. Gen yang menurunkan lemak akan naik, gen yang menurunkan gula akan naik, gen yang menaikkan kanker akan turun. Pokoknya gitu. Jadi ternyata puasa itu luar biasa. Secara medis puasa itu luar biasa sekali faedahnya, sehingga orang sudah mulai membuat suatu terapi puasa yang mengikuti puasa Ramadan kita. Apa yang bisa kita tarik dari sini adalah bahwa
tertulis di dalam Quran perlahan-lahan akan bisa dijabarkan oleh para ahli, sehingga kita punya pengertian bahwa apa yang ditulis dalam Quran itu yang tadinya kita hanya dogma, percaya nggak percaya harus, ternyata lama per lama satu persatu akan bisa terbukti bahwa Allah itu tidak pernah salah. Ya, mungkin dari pikiran ini, jadi dari sini kita akan simpulkan bahwa kalau ibu mau bugar, makan yang sehat, tidur yang sehat, berpikir yang sehat, ya, terus olahraga yang sehat, ya, dan bergaul yang sehat. Jadi dengan cara itu maka kita bisa membuat kita menjadi lebih sehat, membuat kita menjadi lebih bugar. Saya tutup satu lagi, mungkin sudah pernah dengar yang sudah begini. Subhanallah, saya punya pasien ya Pak. Dia itu, kan saya dokter kandungan, saya periksa USG pada bulan kelima. Saya lihat, ya Allah, kayak gitu, anak itu sudah menjadi monster Pak. Jadi bentuk mukanya udah nggak jelas, semuanya nggak jelas, badannya melembung-melembung udah nggak jelas, bentuknya udah tidak jelas gitu. Dia menjadi monster, tapi masih hidup. Penyakit itu namanya hidrops fetalis. Ibu tahu ya, kenapa ibu-ibu lebih tinggi di hadapan Allah? Karena surga ada di telapak kaki ibu. Ya, kasihilah ibu baru bapak, gitu kan ya. Kenapa? Kenapa ibu menjadi lebih dekat sama Allah? Karena di dalam tubuh ibu ada rahim. Dan rahim itu adalah nama Allah. Maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih penyayang apa rahim itu terhadap ibu? Karena di situ dibesarkan bayi. Jadi kalau ada anak lebih cinta bapaknya daripada ibunya, ada yang salah sama ibu. Karena ibu itu mengandung cinta kasihnya Allah. Jadi cintanya ibu itu ibarat cinta kasihnya Allah, nggak bisa dimenangin sama cintanya pada bapak. Gitu ya, jadi kita tidak perlu cemburu dengan kedekatan anak pada ibunya, karena memang Allah di situ ada cintanya pada Allah, ya. Jadi rahim. Nah, rahim itu menjaga si anak supaya tidak diganggu dari luar. Ya, kita punya di dalam tubuh kita punya suatu mekanisme pertahanan yang disebut dengan penolakan benda asing. Jadi kalau kita di sini banyak lihat kita menolak orang asing lah, kita menolak segala macam itu memang kan wajar aja gitu. Di dalam tubuh kita juga ada reaksi penolakan, tapi tidak ada pada Allah. Jadi di dalam rahim karena ada sifat Allah tidak ada penolakan. Ya, sperma yang masuk itu benda asing, tidak ditolak Pak. Bayangkan kalau sperma ditolak seperti gimana ya, nggak akan seumur umur nggak akan hamil, seumur umur manusia tidak akan bertambah dan akan punah dunia ini. Tapi karena rahim ada kearifan dari Allah, cinta kasih Allah, maka sperma benda asing tidak ditolak. Bayi itu separuhnya benda asing, tidak ditolak. Itu sperma halal tidak ditolak, sperma haram pun tidak ditolak Pak. Ya kalau lihat pelacur-pelacur itu ada yang hamil kan, tidak ditolak walaupun sperma haram di dalam tubuhnya. Allah luar biasa cinta kepada manusia, ya. Nah, pada hidrops fetalis ini kita nggak tahu kenapa bocor nih Pak, pertahanan Allah ini bocor nih. Jadi si sel darah putih itu bisa menyerang bayi di dalam kandungan. Akibatnya kandungannya bayinya jadi rusak Pak. Angka penelitian tidak ada bayi yang hidup kalau kena hidrops, semuanya mati. Apakah dia mati pada waktu hamil, apakah dia mati sebelum melahirkan, apa dia mati sesudah melahirkan, paling 24 jam, 2 kali 24 jam bayinya pasti mati. Sekarang pasien ini hidrops Pak, kaning ibunya teh dokter. Kumaha ketika saya bisa menjelaskan? Astagfirullahaladzim. Saya berpikir, kan di dalam ilmu kedokteran ada yang kan namanya second opinion. Ibu, pemeriksaan saya nggak jelas. Saya ngomong yang nggak jelas, padahal jelas. Pemeriksaan saya tidak jelas. Ibu, supaya lebih jelas, Ibu tolong periksa ke 3 profesor supaya jelas. 1 minggu, 2 minggu kemudian ibunya datang dalam menangis-nangis. Semua dokter itu bilang hidrops,
Semua profesor bilang hidup, dan semuanya tiga-tiganya bilang keluarin. Anak pertama nih Pak, keluarin kata gitu. Si ibunya stres kan, bayinya hidup mesti dikeluarin kan, si ibunya nggak tahu bahwa anak itu cacat. Nah, gimana bayi saya harus dikeluarin kata gitu. Bukan pendapat saya, pendapat semua seperti begitu. Karena memang ada masalah yang kemungkinan hidupnya memang kecil. Jadi daripada ibunya stres, mesti nungguin 4 bulan lagi sebelum bayi itu lahir, ibunya stres, lebih baik dikeluarin aja supaya ibunya nggak stres. Memang secara ilmu kedokteran boleh. Kemudian dia bilang, ya udah dok, saya menyerah, silakan dok dikeluarin anak saya. Kemudian saya bilang gitu, ibu, astagfirullahaladzim, kalau mau dikeluarin jangan sama saya. Masih banyak pekerjaan yang lebih baik yang bisa saya kerjakan daripada ikut-ikut campur dalam urusan Allah. Oh, ini gimana sih dokter? Dokter yang nyuruh, dokter yang nggak mau, kata gitu. Kalau mau dikeluarin bu, cari dokter lain untuk dikeluarin. Boleh, secara hukum boleh. Itu ini masalah, boleh, kata gitu. Tapi jangan saya. Astagfirullahaladzim, Allah, kata gitu saya. Jangan saya gitu, saya ampun lah, saya ampun, kata gitu. Kenapa dok, kata gitu? Karena kita Islam. Kenapa kalau Islam? Saya juga Islam, kata pasiennya. Ibu tahu kalau dalam Islam, apakah ibu beriman kepada Allah? Insya Allah saya beriman pada Allah. Kalau ibu beriman pada Allah, yakin ibu bahwa Allah itu maha kuasa, yakin Allah maha bisa, yakin dong. Kenapa mesti dikeluarin? Minta sama Allah, minta, nangis sama Allah, Allah sembuhkan. Orang kanker stadium 4 aja bisa sembuh kalau Allah mau. Kenapa nggak ini bisa sembuh? Walaupun dalam penelitiannya juga nggak jelas. Jadi gimana dok? Kalau ibu mau sebagai orang muslim menjalankan hukum muslim, beriman kepada Allah, beriman pada qada dan qadar, serahkan semua milik Allah kepada Allah. Jangan kita ikut-ikut ngatur, dikeluarin segala macam. Serahkan pada Allah. Kalau Allah bilang bayi ini mesti mati besok, ikhlaslah. Kalau Allah bilang bayi ini mesti mati 1 bulan sebelum melahirkan, ikhlaslah. Kalau bayi ini meninggal setelah melahirkan, ikhlaskan. Karena itu haknya Allah. Kita jangan ikut campur dalam Allah. Kita tidak bisa mengikut, kita tidak sebanding dengan Allah untuk ikut campur dalam urusan Allah. Jadi gimana dok? Kita pertahankan. Ibu minta kepada Allah, nangis berdarah-darah lah bu, katanya minta sama Allah, Allah sembuhkan. Ingat, pikiran ibu hanya kata sembuh. Jangan nanti anak cacat, nggak boleh. Jadi tidak boleh ada pikiran negatif, hanya ada kata positif dalam pikiran ibu. Sembuh ya Allah, sembuh anak saya sehat ya Allah, katanya semua yang positif. Ya, nangis boleh nangis pada waktu itu, dan berhenti meminta pertanyaan sama manusia. Nggak usah tanya sama dokter lagi, nggak usah tanya sama siapa lagi, karena Allah itu kun fayakun. Ibu minta kepada Allah dan Allah pasti bisa. Sedangkan minta ke dokter kan nggak bisa merubah ini. Minta gitu. Satu syarat, tidak boleh stres. Bagaimana caranya saya nggak stres pak? Anak saya cacat, saya nggak stres. Bagaimana katanya? Dia baca Quran, surat Al-Baqarah ayat 45, surat Al-Baqarah ayat 153. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Belajar ikhlas, belajar sabar bu. Kalau ibu pikirannya stres, duduk sholat 2 rakaat. Sholat, selesai sholat, boleh ya sholat niat tuh boleh kapan saja. Kalau masih bangun sholat masih stres, lanjutkan sholat 2 rakaat lagi. Lanjutkan sampai ibu menjadi tenang. Terus lakukan itu. Allah, saya digoda setan, Allah. Ingat, stres itu setan. Saya digoda setan, Allah berikan saya kekuatan, ya Allah berikan saya kekuatan. Apa yang terjadi pak? Mau ngelahirin, saya juga udah lupa kan, saya bilang sama pasiennya, pokoknya bu jangan mau di USG ya. Setiap kali kita USG kan kita lihat lagi nanti jadi makin stres lagi balik.
Jadi dia periksa di tempat yang tidak di USG. Satu waktu dia masuk, udah mau lahir, udah cukup bulan, dia masuk ke tempat USG. Dok, bayi saya beratnya berapa? Saya USG lah gitu kan. 3,2 Bu, bagus. Apa dok? Apa dok? Apa dok? Ibu kumaha apa dok? Apa dok? Kata gitu. Ibu mentedangu? Kata gitu. Sanes tedangu. Pan kata dokter anak saya cacat. Kok dokter bilang bagus? Kata gitu. Ya Allah, astagfirullah. Langsung nangis Pak. Langsung saya sujud Pak. Bayinya normal Pak. Bayinya lahir 2 hari kemudian, perempuan cantik sekali. Bagaimana bisa anak sudah monster? Itu kekuasaan Allah. Ya, kita jangan dalam pengobatan jangan berputus asa, karena Allah itu kun fayakun. Saya ingat seorang guru saya, profesor yang kita minta konsul itu, dia seorang pendeta Pak. Kebetulan saya pas lagi mengagumi bayi itu, datang dia, Prof, lihat bayi itu, kata gitu. Kenapa bayi itu? Lihat bayi itu, cantik banget ya, lu yang nolong ya, katanya. Bukan cantik Prof, itu bayi yang mau dikeluarin, itu yang hidrops. Ngaco, kata gitu. Lu jangan drama lo, kata gitu. Bukan drama, lihat nih, surat konsulnya masih ada. Ini buka statusnya. Ini surat konsul kan tulisan Prof. Itu Prof. Ya ampun, kata gitu, mujizat Allah terjadi. Saya cuma bilang sama ibunya, Bu, tidak semua orang minta dikasih sama Allah. Tidak semua orang diberikan mujizat sama Allah. Ibu jaga keislaman ibu, Bu. Ayo pakai jilbab, Bu. Tingkatkan keislaman ibu. Jangan sampai ibu murtad, karena ibu sudah mendapat sesuatu yang orang lain tidak dapat. Ya, itu kekuatan pikiran. Sekarang ternyata bahwa kekuatan pikiran itu bisa mempengaruhi gen, dan gen itu bisa merubah segala-galanya dengan perintah Allah. Ya, mungkin mohon maaf atas segala kekurangan, segala yang salah-salah datang dari kebodohan saya, yang baik-baik datang dari Allah. Silakan kalau yang mau ada bertanya Pak. Ya. Subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian, luar biasa pemaparan dari guru kita, Pak Dokter. Ini sangat menyentuh sekali dan sangat inspiratif sekali. Saya nggak usah menyimpulkan karena sudah sangat luar biasa. Tapi tidak menutup kemungkinan di antara Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya kepada guru kita, Pak Dokter Hanirono Sulistyo. Tuh bapak-bapak terus ngacung 2 jalmi, Pak Dokter. Bapak udah ngacung. Ibu-ibu ada yang bertanya nggak? Ibu juga sama 2 ya, 2 dulu ya. Teknisnya supaya lebih mudah nggak apa-apa. Pak Ustadz Hasan gimana teknis pertanyaan? Bapak-bapak dulu, nanti ibu-ibu atau? Biasanya ladies first. Oh, ladies first biasanya. boleh atau ibu-ibu dulu. Apuntennya bapak-bapak, saurna ibu-ibu heula, mohon. Mangga. Assalamualaikum dokter. Izin tanya. Dok, saya Ibu Tuti, usia menuju 60 tahun. Suami saya sudah meninggal, tapi sejak suami saya meninggal, IUD saya itu belum saya buka. Apa itu berbahaya ya dok? Ya saya faktor takut dokter. Itu aja dokter. Ya, terima kasih, luar biasa sekali. Tepuk tangan, coba pertanyaan yang baik sekali. Ibu, yang ke-1, takut hanya kepada Allah. Takut kepada IUD itu musyrik, Bu. Nggak boleh takut sama IUD. Masa Allah kalah sama IUD? Ya. Yang kedua, IUD itu memang diatur dia tidak boleh mengganggu. Walaupun dia sudah habis, dia tidak mengganggu. Dia mungkin gagal, tidak bisa menyebabkan hamil. Kan ibu kan nggak perlu lagi, kan ibu udah umur 60. Jadi IUD itu sebenarnya tidak akan mengganggu ibu apapun, selama ini juga di dalam tubuh tidak mengganggu. Permasalahannya sekarang mazhab apa yang ibu ikuti, ya? Karena ada mazhab yang mengatakan bahwa tidak boleh ada benda asing pada waktu orang meninggal.
Jadi bangsa susuk-susuk itu mesti dilepas. Saya ingat dulu ada seorang ibu, saya waktu lagi masih asisten, seorang ibu meninggal masih ada ayudi Pak, gitu. Baru keingetnya belakangan udah di kamar mayat. Keluarganya bilang tidak boleh, harus keluar kata gitu. Nanti istri saya tidak bisa masuk surga kalau dia ada benda asing, harus dikeluarin kata gitu. Kamu yang pergi kata gitu. Jadi saya yang paling bawah pergi kata gitu. Bu, tengah malam jam 2 pagi pergi ke kamar mayat, cariin mayatnya yang mana gitu. Udah kaku mayatnya, gimana mengeluarin ID-nya? Waduh, narik kakinya juga keratak gitu seperti patah. Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu. Tapi alhamdulillah lepas gitu. Saya udah pikir nih, kalau saya nggak bisa ngeluarin gimana caranya? Saya ngambil IUD aja yang dikotor-kotorin gitu. Pak, udah dapat gitu. Padahal nggak dikeluarin gitu. Dosanya udah gimana? Itu udah susah Pak ngeluarinnya. Orang udah kaku mayat gitu. Terus kita ngambilnya kan susah setengah mati. Dan kita nggak pakai alat kan, kita pakai ngambilnya pakai tangan Pak. Ya alhamdulillah bisa gitu ya. Jadi mazhab tertentu ya, kalau setahu saya, kalau ibu dari persatuan Islam nggak boleh ya. Tapi kalau setahu saya nggak tahu, kalau dari Nahdlatul Ulama mungkin boleh, kata dari Muhammadiyah bagaimana itu ya. Itu memang ada pendapat. Tapi kalau menurut saya, kalau menurut ibu nggak apa-apa nggak usah dikeluarin Bu, nggak susah. Tapi kalau mau dikeluarin juga bisa. Sekarang kan kita kata ada cara, memang mudah-mudahan benangnya masih di luar. Kalau benangnya masih di luar, walaupun rahimnya sudah mengecil, mulutnya kaku, kalau benangnya di luar, kita pegang benangnya pelan-pelan, kita tarik, mudah-mudahan keluar dia gitu Bu ya. Udah menopause kan, ya makanya kalau udah nutup kan, jadi dia udah nutup kan. Nah biasanya kalau benangnya masih bagus, kita bisa tarik keluar. Tapi kalau benang yang nggak ada tuh ngebalik, kita USG IUD-nya ada, benangnya nggak ada, kan kita mesti nyolok ke dalam tuh. Nah itu yang susahnya setengah mati Bu, karena mulutnya sudah kaku keras gitu. Ya bisa dengan bius, dengan alat segala macam, dengan hidroskop, dengan alat dikembungkan, kemudian diambil bisa. Tapi tentu usahanya lebih susah dan lebih berbiaya ya Bu ya. Kalau menurut saya selama ini juga nggak apa-apa Bu ya. Silakan yang lain. Bu, Assalamualaikum Prof. Saya ingin bertanya mengenai kesehatan mungkin begini, suami saya itu kan kalau sakit demam atau puasa berat badannya gratis turun gitu Dok. Yang ingin saya tanyakan, apa yang harus dikonsumsi dan suplemen apa, dan kalau penyakit yang matuhnya itu adalah asam urat gitu Dok. Oh, asam urat. Ya, jadi sekarang kalau sakit sedikit berat badannya turunnya banyak gitu Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asam urat ya. Asam urat itu apa? Asam urat itu suatu bentuk kimia yang ada dalam tubuh kita ya. Dan dia diperlukan juga dalam batas tertentu. Tapi kalau dia berlebih, maka tubuh akan berusaha mengeluarkan dia lewat ginjal ya. Sekarang yang jadi masalah, ginjal ibu kurang sensitif untuk mengeluarkan asam urat, sehingga asam urat itu numpuk di dalam darah. Kalau asam urat numpuk di dalam darah, dia biasanya berkumpul pada sendi-sendi besar. Sendi-sendi besar, bukan di ujung jari gini yang kecil-kecil, sendi-sendi besar nih yang paling banyak di sendi sini. Nah kalau dia numpuk di situ, asam urat itu jadi benjol-benjol, sakitnya bukan main ya, sakitnya bukan main. Dan kadang-kadang sampai harus butuh operasi untuk mengeluarkan asam urat itu ya. Jadi bagaimana caranya? Tentu kalau dia lagi jadi demam, asam urat, kemudian sakitnya luar biasa, berat badan turun ya wajar, karena kan sakitnya bukan main ya Pak ya Bu. Jadi yang harus dilakukan pada orang asam urat adalah diet, sama sekali diet asam urat ya. Makanannya diatur. Jadi ibu nanti tanya sama ahli gizi. Sekarang kan ada ahli gizi, dokter ahli gizi, spesialis ahli gizi. Spesialis ahli gizi nanti dia punya satu. Kalau enggak ibu cari di internet juga bisa. Makanan apa yang mengandung asam urat? Bayam, kacang panjang, gitu kan, coklat, gitu. Itu ada tuh, gitu ya. Nanti apa yang mengandung asam urat, ya itu dihindari Bu. Kalau berat badan
Ya, kalau berat badan naik itu tentu secara keseluruhan ya Bu ya. Jadi sekarang itu ada yang disebut dengan nutrigenomics. Nutrigenomics itu ternyata gen, kita sudah tahu hubungannya gen dengan pengaruh berat badan, gitu ya. Jadi kalau dulu kita kalau mau menurunkan berat badan, diet segala macam, puasa segala macam gitu. Kalau mau menaikkan berat badan, apa yang harus dilakukan? Kalau nutrigenomics itu tahu, ya, kita makan karbohidrat belum tentu kita naik, gitu. Nanti nutrigenomics tahu, diperiksa dulu darahnya, oh ibu harus makannya banyak ini, gitu. Jadi sesuai dengan gennya kita. Jadi ibu ke nutrigenomics nanti ketahuan apa yang harus dilakukan, ya. Dokter ahli gizi di Santosa ada dokter ahli gizi itu ada, ya. Silakan Pak. Selanjutnya Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dokter, saya Dwi Warna dari Ujung Berung. Izin bertanya. Tahun 2015 sampai 2019 saya itu penyakit kolesterol dan asam urat saya tinggi. Asam urat saya itu di atas 7, kadang-kadang 8. Kolesterol di atas 200, pernah 250. Saya selalu tanya ke dokter, kurangi makanan yang berminyak. Nah, saya kurangi terus. Bahkan makan kerupuk pun saya nggak berani, Dok. Nah, terus selama 4 tahun kok nggak kurang-kurang, minum obat, terus nanti kambuh lagi. Nah, terus saya lihat anak-anak kecil itu, kenapa kok anak kecil nggak kena asam urat sama kolesterol? Dan kemudian saya dapat WA dari teman juga, cara menghilangkan kolesterol dan asam urat. Ternyata dengan cara duduk Iftoros Plus, Dok, itu bisa menyembuhkan asam urat dan kolesterol. Bagaimana sih Iftoros Plus itu? Begini, Dok. Kalau Iftoros kan begini, Dok. Ini kayak begini, kemudian kita luruskan, Dok. Ini selama 5 menit selesai sholat 5 waktu saya pertahankan. Pertama memang nggak bisa, Dok. Kemudian selama 4 tahun, selama 1 tahun saya alhamdulillah berhasil seperti ini. Kemudian asam urat saya normal, Dok. Normal. Setiap makan kerupuk pun saya sekarang berani. Pokoknya asam urat di bawah 200. Kemudian asam urat di bawah 7. Asam urat di bawah 7. Itu sampai sekarang saya cek ke dokter 6 bulan sekali masih tetap seperti itu. Dengan cara seperti ini saya bisa menghilangkan penyakit itu. Bahkan maaf saya bisa sambil rebah, Dok. Ini seperti ini setiap habis sholat asar saya gunakan sekitar 1 menit untuk seperti ini. Alhamdulillah bisa menyembuhkan penyakit asam urat dan kolesterol. Pertanyaan kami, Dok, apa hubungan dengan gerakan saya ini kok bisa menyembuhkan penyakit asam urat dan kolesterol? Dan sampai sekarang masih saya pertahankan terus. Selesai sholat asar saya olahraga, kemudian saya akhiri dengan cara berbaring 1 menit tadi itu. Terima kasih, Dok. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya, Pak. Jadi dokter itu bukan Allah. Jadi ilmu kedokteran itu sebenarnya ilmu paling sulit, Pak. Kenapa? Karena tubuh manusia ini buatan Allah, bukan buatan dokter. Beda seperti insinyur, ya. Insinyur itu mobil kan buatan manusia, roket itu buatan manusia, kereta api cepat itu buatan manusia, gitu. Tapi tubuh manusia bukan buatan manusia, tapi buatan Allah. Dan yang mengetahui sampai detail-detailnya hanyalah Allah. Di dalam ilmu kedokteran itu masih banyak sekali penyakit-penyakit yang kita nggak tahu. Kadang-kadang kita secara kebetulan kita dikasih tahu sama Allah obatnya, tapi kita juga nggak ngerti, gitu. Kenapa gitu? Kok bisa ini? Ya, seperti contoh misalnya ini. Saya kasih contoh tidak sempurnanya dokter. Sekelompok dokter di barat mau bikin obat hipertensi, yang baru, tekanan darah tinggi. Ternyata waktu dicobakan kepada pasiennya mengeluh, wah dok, saya jadi bangun terus barangnya. Apa hubungannya? Itu yang disebut Viagra, Pak.
Jadi Viagra, Levitra itu empat obat itu kebetulan sekali dokter nggak sengaja bikinnya mau jadi obat hipertensi, jadinya lakunya jadi kesini. Kenapa? Nyawa. Sekarang keluar lagi, baru lagi. Ternyata si Viagra itu bisa mengatasi Alzheimer, Pak. Kumaha caranya obat ereksi bisa jadi ke Alzheimer, ke otak, nggak ngerti. Tapi pada penelitiannya sudah positif gitu. Jadi hasilnya keluar duluan, kenapanya baru muncul belakangan. Jadi itulah subhanallah besar. Tadi saya bilang satu butir pasir di antara satu pasir pantai pasir putih. Ilmunya dokter cuma satu pasir, sedangkan ilmunya Allah kan segitu banyak. Kenapa Allah belum membukakan? Agar dokter tidak sombong. Gitu. Ada kadang-kadang dokter yang sombong. Pokoknya pergi ke saya lah sebentar, kata gitu. Oh, cemen, gitu kadang-kadang saya ingat ibu saya meninggal, Pak. Ibu saya tercinta meninggal. Pada waktu itu saya posisinya kepala dinas Jawa Barat, Pak, kepala dinas kesehatan Jawa Barat. Orang paling tinggi di Jawa Barat, dokter yang paling tinggi di Jawa Barat. Ibu saya sakit, periksa ke rumah sakit, kemudian diperiksa ternyata ada natriumnya rendah, kaliumnya rendah. Terus kata dokter sambil dokter ini, padahal senior saya, Pak, gitu cuman, dok tenang ya dok ya, kata gitu. 1 hari lah saya infus kalium, besok pulang, katanya. 3 bulan kemudian ibu saya pulang dalam bentuk jenazah, Pak. Gitu. Besoknya saya datang, kok belum baik. Saya balik ke dokter, dok, oh ya ampun saya lupa, maaf dok, pokoknya saya kasih obat, besok pulang. Boro-boro pulang, terus lagi ini lagi itu lagi, ginjalnya, paru-parunya, ininya, itunya. Memang udah tua ya, segala macam udah tidak sempurna. Jadi beruntun juga. Apakah saya harus marah? Karena dokter itu bukan Allah ya, dia tidak bisa ya. Jadi tidak boleh kalau dokter sombong, itu nggak ada. Karena kita tuh ilmunya tuh ilmu Allah dan itu. Jadi apa yang Bapak katakan itu ya. Jadi di dalam ilmu kedokteran itu banyak sekali ada bukti-bukti dulu, baru dicari belakangannya baru ketahuan. Saya juga pernah lihat itu, bahwa kalau kita habis sholat dua-duanya, tapi dirapat, Pak. Bapak kan dibuka nih gitu ya, jadi ditutup, ini ditutup, coba kakinya dua-duanya ketemuin di tengah, nggak lurus ke belakang, itu telapak kakinya gini, jadi gini nih, gini, nah gini nih, gitu ya. Itu saya pernah lihat juga di internet, bahwa itu ada pengaruh pada kesehatan dan sebagainya. Mungkin dicontohkan, Pak. Itu bisa jadi setiap hari di itu ya, setiap hari itu ya nggak usah dilipetin ya, nah gitu. Terus nanti ibu coba sama gitu di itu ke belakang gitu ya. Jadi otot ini, bahkan kalau tadi kata Bapak tadi dibuka kakinya sama persis ya. Jadi Bu, jadi ini ternyata kenapa belum ada jawabnya di dalam kedokteran. Jadi subhanallah, saya juga baru dengar sekarang. Tapi kalau memang hasilnya ada, alhamdulillah, silakan dicoba. Tidak keluar duit, siapa tahu juga bisa berhasil ya. Ya, silakan dicoba ya. Banyak. Kadang-kadang kita ngeliatin itu ada metode apa gitu yang di dalam itu. Kalau nggak keluar duit, coba aja, nggak ada salahnya. Siapa tahu berhasil ya. Mungkin terjawab ya Pak. Luar biasa sekali ilmunya, masukan bagi saya. Silakan satu lagi. Bapak tadi yang berangkat tangan, silakan lagi. Ya, silakan ke depan Pak. Depan ya Pak ya. Ini mic-nya sini. Assalamualaikum dokter. Ya, izin bertanya terkait dengan pola hidup sehat, khususnya pola makan ya. Yang selama ini saya sebagai orang awam dengarnya, salah satunya dokter, jangan banyak-banyak makan daging, lebih bagus makan sayur-sayuran, katanya kan begitu dokter. Kemudian jangan makan tepung-tepung, itu penjahat, penyakit yang paling penjahat itu tepung dan gula. Nah kalau kita lihat ada di
Saudi Arabia, khususnya kota Mekah itu Pak Ustadz, orang-orang Pakistan, India itu makannya kan daging-daging itu Pak Ustadz, daging, kemudian kari-kari, besantan. Kayaknya mereka lebih betah beribadah daripada kita yang makan mungkin sayuran. Kita lebih cepat capeknya dibanding orang Pakistan yang semangat gitu Pak Ustadz. Itu yang pertama Pak Ustadz. Yang terakhir, yang kedua Pak Ustadz, saya pernah dengar di video WA itu Pak Ustadz, udah beberapa yang lalu, bahwasanya sebenarnya kata salah satu pembicaranya, untuk sehat itu bukan tergantung pola, bukan dari makanan Pak Ustadz. Jadi makanan itu katanya hanya 20%, tetapi yang sebenarnya bikin masalah itu adalah jatuh tempo atau cicilan gitu Pak Ustadz. Nah, itu coba Pak Ustadz. Makasih Pak Ustadz. Ya, itu betul ya, karena masalah stres ya. Jadi kan makan, olahraga, tidur, stres, dan apa, pikiran ya. Jadi itu semua. Kalau ini kan pikiran ya, stres. Jadi kalau cicilan benar. Kalau makanan ya Pak. Jadi makanan itu memang juga harus dibedakan dengan daerah-daerah. Kalau di daerah seperti di kutub gitu yang sangat dingin, nggak bisa mereka makan sayur. Kalau nggak makan daging, matilah dia, karena kan dia mengambil lemak-lemaknya itu untuk keperluan. Tapi kalau kita di Indonesia mungkin masih bisa bertahan hidup, atau di ini orang-orang yang vegetarian. Jadi vegetarian itu banyak yang sehat. Pernah nonton film Steven Seagal? Ya, Steven Seagal itu yang kalau berkelahi tidak pernah kusut, tidak pernah kotor, tidak pernah kusut ya. Kalau berkelahi itu semua orang digedebuk gitu. Steven Seagal itu dia itu apa namanya? Dia itu apa namanya? Bukan aikido ya, dia itu apa, tidak makan daging, vegetarian murni ya. Jadi vegetarian murni itu bahkan di orang Hindu juga kan, mereka juga ada yang vegetarian murni ya. Di Advent banyak yang vegetarian murni, dan mereka juga sehat-sehat. Jadi kita nggak bisa ilmu kedokteran itu jangan percaya satu hal terus langsung 100% pasti benar. Belum tentu juga ya. Bisa pada orang ini berlaku, orang ini tidak berlaku gitu ya. Tapi yang penting bagi kita mungkin bagaimana kita berpikiran jernih, berpikiran bersih, sehingga kita bisa mengatur gen-gen baik untuk bereaksi dalam tubuh kita, sehingga kita bisa sembuh, bisa sehat kembali ya. Jadi belajarlah satu kata yang sangat susah sekali dilakukan, tapi sangat gampang diomongin, apa? Ikhlas ya. Ikhlas itu luar biasa. Jadilah mukhlis. Jadi oranglah mukhlisin. Belajarlah menjadi orang mukhlis, menjadi orang yang ikhlas. Kalau ada sesuatu jangan terus langsung marah. Kalau kan banyak sekali ya kita dengar cerita-cerita gitu. Kalau kita tidak ikhlas gitu. Saya baru membaca cerita, ada raja dengan itu. Saya cerita sedikit tentang ikhlas ya. Ada raja dengan pembantunya pergi berburu gitu ya. Pas berburu si pembantunya bilang, tenang aja katanya gitu, di sini kan nggak banyak binatang buas gitu. Terus sebentar lagi ada macan datang, mereka lari diserang, si rajanya itu jarinya hilang satu karena dimakan sama macan gitu. Mestinya kan dia alhamdulillah ya, cuman jarinya yang dimakan gitu ya, tidak ini. Tapi dia marah sama si, lu kan bilang nggak ada apa-apa katanya gitu. Buktinya sekarang saya jarinya hilang, masuk penjara. Nah gitu kan, masuk penjara. Udah masuk penjara, si rajanya kan memang sedang berburu. Dia pergi berburu seorang diri, nggak ada situnya. Dia ditangkap sama suku primitif, katanya gitu. Tangkap sama suku primitif, terus dia mau dikorbankan untuk dewanya orang primitif tuh. Udah mau direbus gitu, dilihat katanya gitu. Oh dia cacat katanya, nggak ada jarinya satu katanya gitu. Oh jangan kasih orang cacat buat sembahan kepada dewa. Jadi dia dilepas. Begitu dia sampai di kerajaan kan dia bilang gitu, oh astagfirullah, lepas
kasih, katanya gitu si pembantu itu. Saya terima kasih sama kamu, gara-gara ini saya jadi nggak direbus sama orang-orang primitif itu. Ya coba kalau saya pergi sama kamu, oh memang Tuhan yang sudah ngatur saya mesti masuk penjara, kan gitu. Kenapa? Kalau saya nggak masuk penjara, saya pergi sama bapak, saya yang dikorbanin karena saya yang sempurna, katanya. Saya yang sempurna, saya yang dikorbanin. Nah, itu satu cerita tentang ikhlas ya. Jadi yang di penjara pun ikhlas, yang ini ikhlas, itu kita belajar ikhlas. Mulai saat ini Bu, mulai dari bulan puasa ini dan dilanjutkan pada bulan-bulan yang akan datang, belajar menjaga wudu, menjaga kesucian wudu. Tolok ukurnya adalah pikiran. Kalau pikiran ibu kotor atau ada pikiran langsung pokoknya sesuatu yang negatif, ibu itu ini sebab bisa ibu itu centil bisa gini kayak juga kagulisan wae, ya, itu udah pasti setan ya, julid gitu ya. Jadi itu nggak boleh. Kita berpikir kalau begitu kita sebentar udah astagfirullah gitu. Nggak perlu. Isi waktu ibu dengan hal-hal yang positif. Isi dengan pengajian, isi dengan baca Quran, isi dengan bertanya pada ustadz, isi dengan itu semua yang hal-hal yang baik, yang bermanfaat ya. Ibu buka WA yang bangsa pilkada pilpres bisin lah kata gitu. Yang mesti dipikirin mungkin yang kiai ustadz yang ceramahnya bagus-bagus. Juga ada ceramah kiai yang ceramahnya juga politik juga enggak usah lah kata gitu. Cari ibu lihatlah yang diperlukan. Pokoknya kita menjadi tenang, kita mendekat sama Allah, karena dengan tenang pikiran kita, gen-gen yang baik akan ditimbulkan dan kita akan menjadi orang yang sehat ya. Masih ada Pak? Ya. Cakap rupanya Pak Dokter jadi ayah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, sangat luar biasa apa yang disampaikan oleh guru kita semua, Pak Dokter, dan tentu kami atas nama pengurus DKM Pusat Jawa Barat menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dokter. Jazakumullahu ahsanal jaza atas kesempatan, waktu dan juga berbagi ilmu di kesempatan yang berbahagia ini. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita kuliah duha pada kesempatan hari Ahad tanggal 24 Maret 2024 atau bertepatan dengan tanggal 13 Ramadan 1445 Hijriah. Selanjutnya ada closing mungkin Pak Dokter, ada yang disampaikan closing atau baik enggak. Kata Pak Dokter katanya ditutup dengan doa saja ya. Baik Bapak dan Ibu, kita bersama-sama menundukkan kepala kita penuh dengan keikhlasan disertai dengan kehusyuan dan penuh tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sehat wal afiat kepada kita semua, usia yang panjang dan penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa dengan wasilah ibadah di bulan suci Ramadan menjadikan kita semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi orang-orang yang ikhlas serta taqarrub atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah ya Rabbana, kami bersimpuh di bawah kaki kebesaran-Mu, bertekuk lutut di bawah naungan rahmat-Mu, memohon ampunan, rahmat, petunjuk dan ridha hanya kepadamu. Ya Allah ya Rabbana,
Pada saat ini kami melaksanakan salah satu kewajiban kami, yaitu saum di bulan suci Ramadan. Ya Allah ya Rabbana, terimalah ibadah saum kami ya Allah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kami juga pada saat ini melaksanakan ta'lim dan juga silaturahmi. Jadikanlah acara kami pada saat ini sebagai bagian dari ibadah kami di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan ayah dan ibu kami. Ampuni pula segala dosa dan kesalahan guru-guru kami dan orang-orang yang pernah berjasa kepada kami. Rabbana la tada'lana dhanban illa ghafartah, wa la aiban illa satartah, wa la hamman illa farajtah. Ya Allah ya Rabbana, janganlah Engkau biarkan satu dosa pun pada kami kecuali Engkau telah mengampuninya. Janganlah Engkau biarkan satu aib dan celak pada kami kecuali Engkau telah menutupinya. Dan janganlah Engkau biarkan satu problem dan kesulitan pada kami kecuali Engkau telah memberikan solusi atasnya. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah ya Rabbana, jika satu saat ajal datang menjemput kami, maka jadikanlah akhir hayat kami adalah husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.